Kembali di Sabaran. Ucek-ucek. Ya. Wis rugi. Masih jerik-jerik rugi kan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di bulan puasa ini kita mendapatkan berkah, manfaat, maunah, hidayah, taufik dan segalanya. Semoga kita diberikan kesehatan. Dan almarhum teman saya ini pokoknya yang mau salam-salam nanti ke WhatsApp kita 0882 3558 4857. Atau yang punya HP bisa DM ke Instagram kita. Kemana itu? Ke Sahur Bareng _TV9. Iya, itu. Tolong Instagram kita di follow, diblokir. Nah, silakan follow di IG kita di Sahur Bareng _TV9 agar supaya nanti info-info atau apa-apa nanti tidak bisa ketinggalan. Pokoknya hari ini kita akan jalan-jalan ke Hong Kong. Asik, artinya cakep. Duh, enggak kan iki lho. Artinya cakep iki lho. Biasa kan ngomong jalan-jalan ke kota baru. Ya lah iki enggak. Oh, kayak iki gak mlaku-mlaku nang Hong Kong. Pinggir kuwi lho, King Kong. Kok kate ngono iku ta? ya enggak, ya bae. King Kong lak kono ibuke. Sapa? Enggak, lek iku kan ana panda wajahe peron. Artine Bunda gembrot. Jarku ana ge panda ge ngombe dek ketel. Ngombe dek ketel. Oh, Bunda tetel. Anjane Bunda seneng jajan pastel. Jajan riyaya ngono lho Mas. Hari ini kita bersama Itas Martono. Halo Mbak Itas. Selaku penggiat Pagar Nusa. Makanya tema kita hari ini kiprah Pagar Nusa di Hong Kong. Wih, luar biasa. Emang tingkat kemanfaatan seseorang gitu ya. Dia tinggalnya Ngurusi pagar deh kono. Loh, di Causeway Bay. Oh, Causeway Bay, sebelahnya kota. Foshan tempatnya Ipman. Ipman. Enggak, iki ngene, enggak, iptek iki. Pinggire anu ngono lho. Enggak, maksudnya ke film-film iki lho, cedeke Jet Li, kecet-kecet. Pokoknya sekarang itu memang bangsa ini kan sudah dirundung banyak musibah. Kalau diomongi bangsa, budaya, ngono iku turu iku lho. Lah wis aku lho dadi hansip kan berarti aku cinta negara. Lho lah iya. Hidup dan matiku biarlah untuk negara. Makanya kamu harus cinta produk-produk Indonesia. Awakmu kaya wong iki. Cintailah produk Indonesia. Makanya ngene. Heeh. Lho, kan apa? Peri sedo kamu eling-eling. Mamu lo GRT 9 iki tak galakno. Oh, Pagar Nusa. Lho ya enggak seneng budaya. Budaya iku jok sampe entek ngono lho. Misale budaya ngomong gak kena. Ya aja malah dadi kebiasaan kalau budayanya seperti itu. Wajane wong kene iki seniman-seniman kabeh lho. Rata-rata iso seniman kabeh. Ini sing arek-arek ngurusi KTP ku gek ndianuni. Data-data iku jek. Sapa? Mau tak jauh data-data gak gelem kok. Maman Pak iso kare 3 B. Lho enggak ora data iku. Data. Data sing ngurus-ngurus KTP barang iku lho. Lho bukan tak setel ora sampeyan Lusa. Lho enggak sing wong anyar iku lho. Oh alah. Sing pinggir musala kate robo iki lho. Wis dibenakno. Lah wingi ngene ana Mamat ya Mamat. Wong wis ana ngono. Pokoke setiap ana warga baru, untuk setiap warga pindah kate nandi, kate nang Hong Kong, nang Malaysia, kate nang iku laporno. Aku cek iso laporan. Lah iyalah mereka kan tidak bisa berangkat ke Hong Kong atau luar negeri manapun kalau tidak ada persetujuan dari RT RW. Oh, lah ya iku. Soalnya kan nanti ada pertanggungjawaban dari imigrasi. Salam. Assalamualaikum.
Pak Rete mbok ngadep nang aku po Pak Rete. Aduh, sibuk saiki. Sampai. Ya alhamdulillah. Ndak masalah masih aku dicueki Pak Rete. Ngomong-ngomong kan poso wis oleh petang dino. Hah? Sampeyan setate mulai kapan, Oh? Wong poso wis seminggu aja petang dino. Kan 4 hari berjalan, jadi sudah dapat 1 minggu Pak Rete. Sabar Pak Rete. Mosok petang Wong poso-poso aku kudu sabar Pak Rete. Salah perubahan ini loh. Sekarang itu kan poso itu kan harus menahan segalanya. Nahan amarah Pak Rete. Geget. Kok geget. Dari ini kongkon sabar, motone kudu mencolot ae. Lek sabar iku bahasanya ditata, lemah lembut, wajah Saya kurang lemah lembut ya apa? Iki poso loh Pak Hanisip. Iya, Kan harus menahan. Aku kan nggak pernah ngamuk ya Pak Rete ya. Ya, ngomong Pak Rete ta. Ya Pak Rete aku kan nggak pernah ngamuk ya Pak Rete. Data-data aku nggak sampai. Aku mau gak oleh rono. Apa, Bok? Diseneni. Apa-apa lah ya? Karo wong sing nang jero akuarium ku lho. Sing nang jero akuarium iku jenenge Kholik Salam Hangat. Ono enggak wongi? On. Buk, sampean Selamat aku ki sabar lho Pak Rete. sampean ngomong sabar oke no kopi akeh nak, akeh enggak? Akeh nak. Akeh ti, Nah, akeh. lah. Wong tuwekan kudu agenda. Pak Rete, aku wong tuwe. Lah iya jare saiki kan Kok ngomong diceluk sabar. enak? Akeh ti, akeh ti, akeh ti, akeh ti. Titi sapa? Kayak kopi, Buk. Pak Rete kan lagi ini. Gini loh, aku ki saking sabare dadi wong Pak Hanisip. Aku Pak Hanisip tuku klambi nang koncoku. Tuku papat. Ya nek gak klambine bekas salah mambu apa nek nang ngene jero lemari sing suwe ku lho Pak Gila Rete. tengi. Aku timbangane tuku klambi, wanian tuku es tebu di pangku ndek Mojokerto. Lho Pak Rete. Lho Pak Hanisip sampe delok ta Pak Hanisip. Untung aku sabar Pak Rete. Coba Coba sampe sampe klambi ngene. Iki jane klambi akuarium mok terawang nemen. ya napa? Lho apik Pak Hanisip. Apik enggak Pak Rete? Oh, wong iki bekas Iki lho Pak Rete. Apik enggak? Ya, ijo-ijo kaya lontong. Kok ijo iku biru, Dew. Iki sing garai larang iku payet-payete iki lho. Iya. Angel Mas. Iya apa sing garai? Lah ya ngono ngomongi gak apa-apa, masih sampean utang. Masih Enggak sampean- ngene iki piro ngene iki? Hah? Ngene iki Piro? piro anu ini? Ngene sampean Iya. tetakon nah. Iya. Tuku ta Lho gak? yo kate tuku piro ngene? Nukokno sampean. Iya, dikene sing dikai. Piro ngene iki? 200.000. Ngene iki. Selamat aku saiki sabar Pak Rete. Lah Aku coba gak sabar. Tak enyek sampe aku. Tak enyek sampe aku. Coba gak sabar tak enyek sampe aku. Saking pole aku saiki sabar Hanisip. Untung aku sabar. Gak sabar. Tak enyek sampe aku. Saking pole Pak Rete maning sing anu. Kamu coba berbuat ala Tete. Sini iku aku. lah iki lak sabar sih saiki. Sabar apa oleh ngomong geget ngono kok. Wong sabar yo ngomong. Lu sing ngelokno aku Pak Rete. Wong sabar kok dilokno. Ya apa Pak Rete? Wong sabar kok dilokno. Sabar kok dilokno. Aku kurang sabar ya apa Pak Delok Rete? niki lho. Kurang sabar ya apa Pak Rete? Ketok sabar ngene saiki. Sabar aku kan Pak Rete ya. Delon iki lho. Sabar Pak Rete. Abang kabeh iki lho delon iki lho. Ngono kok jare sabar. Ngene dijejel Iya, seumur Pak. hidup gak oleh. Rasa jerasani. Oh Gak iya. oleh. Salah. Iki anune penyanyi ku ta, bekas-bekas penyanyi ta iki. Pak Rete. Sama nang penyanyi sing biasa digawa cupes iku sih. Iku ngono rentenir. Iku sembarang iku dicicil. Wong kemiti ae lho kon bayar nyicil kali njaluk. Kok padahal. Lah iya, saking kan boleh poso-poso. Iya. Gak apa-apa poso-poso. Jenenge poso kan amal ya Pak Rete. Amal gak apa-apa. Amal, Pak. Kayak bulan puasa iku gak oleh rasan-rasan. Tapi antene penyanyi ini anu cupes ku ngomong. Yo, nyicilan kok rentenir, bungae gede timbangane nyelangi. Temen ta iku. Kodho anu Oh ngerti ngono aku gak tuku ngene. Ngerti aku gak tuku
aku. Kae dibayar are. Ngerti aku gak tuku. Ya aku Iya ambuteng ya. coba aman Bu. Oh, sampean iki anu. Pokoke Iki sampean tuku. Sampeyan ngongkon aku njoko iku aku sapa sampean. Yo kan iki bajune Ya sampean. babano lho iki kelambiku. ora klambi iki lho Jubu. Kok cek sopane ngono nunjuk-nunjuk. Bang kelambiku tak joko bangka ya sak karepku ya Pak Anisip Nggih, ya. iya, gak Bang apa-apa. tak joko bangga kan sak karepmu iki kotekku. Aja malah ngatur-ngatur. Ayo bapak lho, aku sabar. Iki anu iki katene anu iki kan ge ketakmiran iki katene ngurusi sing mulai zakat fitrah niki lho. Fitrah. Ya iku Terus kate rapo Pak Rete? Terus kate lapo? katene gawe. Kan gawe, Bu. Alah gawe kok bendino, bendino kok gawe. Loh mboten, tapi memang harus ada kesiapan karena sebagai tamir harus tahu data-data yang memang wajib dizakati. Jelasno Rip. Karena bergigi. Ini. Oh ya, Dino bergigi. Begini. Iya. Begini. Ya begini. Jadi memang yang wajib dizakati ku sapa? Ngono lho, Bu. Maksudnya harus data-data itu. Kampung kene iki soge kabeh. Wis soge kabeh. Soge tapi bareng kredit. Soge ku ajane lek tuku yo cash ora kredit. Pokoke ngene. Ya wis, Bu. Engko lek iki kan kanca-kanca, bae ana sing kate perpindahan, napa kanca sing kate mlebu Baru rene. datang. Iku laporno aku. Ya bae sampe nang warung Soale sik. iki cek iso ngatur, ya apa ritmenya sing ndek kene. Terus aku ate lapor ya apa Pak RT sing nang kene ya sampean ambek Pak Hanisip tok. Kayak ono ta Kabeh sampean- warga kayak ono maneh sih. Kayak ono warga sing anyar ngono lho. Apa ta wae alarm? Terus ya apa? Dadi lek ono tamu atau anyar alarm iki cepet ngono tok. Ngono ta? Temen, kapan ate dipasang? Kapan? Ojo janji-janji tok lho. Dipasang nang ngene sebelah ndi, tak tekek nonggone nang ngene sebelah ndi Pak Hanisip. Dadi iki cek padha sabare kabeh. Iki pokoke masalah iki kan berat. Dadi lek iso pokoke warga aja nang ndi. Iki lek sampe warga nang ndi nasib awak dhewe tambah ribet ya. Memang tugas sebagai hansip itu sangatlah berat. Harus menjaga keamanan, menjaga iman, menjaga keluarga, menjaga hati, maupun menjaga kolam renang. Lain namanya juga ansip, kan tugasnya juga ini. Aku duduk kulkas bukan botol. Lah kan Aku iki, konsep gonoan. lah kan sulit, bukanya kan sulit, makanya aku njaluk buka. Ono alatnya dhewe, Dik. Oh, tak kirain klotak. Petel lho. Apa itu? Kamu apa? Apa ini? Aku pengen jalur pendapat. Kan duwe aku. Masa ganti pendapatan Kamu kamu? bayarannya durung mesti kok njaluk pendapatan nih lho. Masa? Iso nggak segmen ini kamu nggak terlalu nyedek? Sudah banyak karbon loh yang cedek dengan Korban. Iya. Ada apa sih? Kamu ada perlu apa? Kamu nyari-nyari gue? Iya, lu. Lu? Gue itu kesini. Oh, Aku kan ngene, Rip. Aku kan yo apa yo? Karo dhewe aku kan cadangane mabuk ae iku lho. iya. Dadi kan selama iki, Rip, Ya gitu. Sering jogok, kam. Makanya ndak iso anu kenceng ya. Enggak maksudnya kamu alasannya Joko? aku kan tepan, mapan kebeneran. Dadi ngene lho. Cakep. Gurung. Tadi ngene kok cakep, maksudnya kate cerita orang karep-karian. Aku kan ngene lho, Pak Ade. Aku iku melok mabuk kan yo suwi ya. Lah gajiku lho dicicil, Dek.
Kan aku ya sedih. Sedih. Saking nemen iku. Ngene lho yo. Jangan berhenti ketika lelah. Tapi berhentilah ketika selesai. Pancut. Aku biasanya karena cakep kalau aku keliru pancet. Kok iso iku lho. Nah iya maksudnya. Tapi memang bener teh, ini kan sudah Awakmu lek suwe welo. suntuk, gak iso seger, gak bisa merasa dirinya fresh. Minum Seharusnya- ini. Apa itu? Itu. Sirup kurnia. Tadi saat sahur, saat buka. Toh biar. Berarti sirup itu cocok kalau dicampur sama nasi-nasi. Gugu ngono maksudnya. Ya dicampur air, buat es, buat Oh, buat minuman. Buat minuman. Drink namanya itu. drink. Hah? Drink. Iya, drink. namanya buat minuman. Kalau minum lek bahasa Belanda itu drinken. Oh, pakai N. Iya, kalau makan itu iten. iten. Kalau makan enggak minum Iku kesereten. Berarti kau mau karo mak buah. saya Kamu tahu. lek tetangga sebelah iku Apa? mboten. Mak buah nek bayar aku anu. Bangetan. Saya tahu kalau orang sering duduk terus apa namanya enggak pernah berdiri, mejen. Oh, petet. Ini lagi sedih. Aku itu sedih deh. Lihat, masa kamu enggak lihat air mata keluar dari hidung? Dari mata. Dari mata. Ini teh, dia ini sering ikut Kak, sama Bu. air mata itu dari mata turun ke hati. Asik. Awalnya biasa, Lama-lama gilani. Ini cepet marah iki. Aku kok emosi. Iya, sampean kenapa? Aku lho, Pin. Ada tawaran pergi ke luar negeri. Hah? Pergi ke luar negeri. wah kamu tadi Ya. TKW. Iya. Kamu jangan sampai ke luar negeri. Wong kamu keluar rumah aja kesasar. Kok mau ke luar negeri? Maksud aku kan gini sih, Rip. Aku kan ikut matbuah, gaji juga dicicil. Bener. Ya kan aku mending ini ada dapat tawaran ke luar negeri. Kelihatan deh. Selama ikut PUA dia nggak sering makan. Lihat bibirnya sampai pucat putih. Ini gigi yang nongol. Mau. Sorry. Pandangan saya kabur. Iku nggak pucat pasi. Nggak kirain bibirnya sih Yo. putih. Teh. Syukuri apa yang kau miliki. Benar. Lek sido mosok enggak oleh enggak mosok sido. Benar. Memang tujuannya sampean mau ke luar negeri kemana? Kerja iku yo kena ditiru. Lek rezeki iku gak kena. Benar. Paham, Teh. Lah tapi aku ndok gini gini-gini doang loh, Teh. Loh, Benar. Kamu memang harus keluar dari sini agar supaya kamu bisa berkembang. Karena keilmuan kamu punya skill sebenarnya. Betul. Loh, kamu bisa jalan karena kamu punya skill. sikil iku sikil. Sikil. Ngene lho yo. Awakmu bisa saja membantu negara Benar. mengenai inflasi yang turun. Seandainya kamu ke luar negeri mengangkat inflasi yang Wah, seru nih. Ya enggak gitu. Hah? Enggak gitu juga. Enggak, ini bahasanya mulai seru. Aku bisa aja. Mali. enggak dari banyaknya investasi yang masuk. Iya. Masalah ekonomi, naik turunnya ekonomi masyarakat. Kalau agregat ekonomi ini enggak jalan. Benar. Kamu udah ganti tebel. Saya pernah mengatakan agregat keuangan di perpajakan itu jadi masalah malah. Benar. Karena secara diafragma dan geometrik itu tidak sesuai. Kok iso tutuk geometri? Awakmu nang PUA. Aku pengen iki menjaga. Anjen PUA kurang ajar. Iki perlu dikandani. Lek gua gak kurang ajar, kurang enom. Lek gak dikandani, angel. Aku mau pengen bantu devisa negara. Wis ngene, Teh. lek awakmu anjen gak tutuk ngandani PUA, cek Hansip. Tolong aku. Pak Rete, aku keliling-keliling Pak Rete. Deleki nang kono nang kedojo ke timur ke laut. Kok nyari orang Pak Rete? Deje ke timur. Pak Rete. Selatan ke utara. Pak Rete aku deleki wong lho Pak Rete. Goleki sapa? Deleki Eli. Ampe tak balekno klambine Pak Rete. Mbekno tuku riya ya iku. Tuku iku sing sari-sari. Jarene Eli ngomong Sari bareng tak delok Sarina.
Nanti sampean kebut. Pak Rete. Nandi omane Eli Pak Rete. Mending online. Sampean anu gosen ae. Aku sakno ambek Eli nangis-nangis klambine kok ngono lho Pak Hanis. Ngene iku coba jadi pengaruh. Ngene iku modus. Tok-toke memang dia itu menangis, tapi sebenarnya itu ada sesuatu. Ngomongnya jarene katanya digawe bayar kompor duweke ngono Pak Hanis. Dek, ro dhewe to. Dek itu klambi iso akeh, Dek. Tapi bayarnya aku mana buktinya, Dek? Apa ae? Hah? Ngocak apa Ki Buru? Ngocak apa? Polane sing pada Rete, polane sing pada Hanisi pas ngocak. Engko ngocak derem mah, engko rete dijerogen kake kurang derem mah. Hah? Polane sing pada Rete, polane sing pada Hanisi terus kake mah bela apa? Engko rete dijerogen kake berapa tahun? Kake Ngilang, Dek. Ngilang, gak ketok aku ya, gak ketok ya. Sampai kaget aku. Kenapa Rete? Kenapa Rete? Apa? Kena apa sengak? Kenapa Rete? Enggak iki lho, ya apa? Engko pegel Pak Rete kayo je Pak Rete. Lah, pegel piye? Para pemapas pengocak-ngocak kesendong kok tae bojorin apa derem mah. Bolain Pak Rete. Salah sangkano adek parian iku lho. Iso cakep. Bu, Pak RT ndak paham. Larat. Seneni ambek tangi. Apa? Iki lho. Aku. Ini lho, ya apa? Tangi derem mah Pak Hanisi. Iya. Jereng kore dadi jereng kena korang derem mah. Ngakan ae beri ngakan, ngenom beri ngenom, otang beri otang, pangocak kake derem mah. Hah? Kok kan? Iku pot bunga. Kirain air minum. Iya, Kok Bu. terus Pak Hanisi pangocak ada iya Pak Hanisi. Wah, kok buka iso Lepas ngarang. ketela goreng si betul derem mah. Gak iso anu, gak iso. Marang sing dicaplak. Kok susah Pak Rete, Iya. kok susah Pak Rete. Cek atasi. Engkau lu salah mari majer ya kelempi meleceh benyang apa se berempat pare pangoca ada iya Pak Rete. Engkau kan tahu di sepireng medun. Sampean aja ndak paham apa maneh aku. Bu, kalau masalah pribadi sampean sih ndak masalah, sampean urus sendiri, tapi masalah ayo. Ini kan kari ayam sampian. Karyawan. Aku suka gule, Dek. Ini kan karyawan yang Karya kerja di ayam sini. sangat nomi instan bae apamu ya. Lah iya Pak Hanisi pas Lah iya. ngomong nangone sampean jarene aku iki Eh. Pak Kak bayari ya apa wong benulan dhewe wis mari tak story apa. Bu, ngomong ngono. iki kepingin nang Hongkong. Iki makanya kepingin nang Hongkong. Ngene. Ono boloku sing ndek kono ndek Hongkong kono. Cemacem entar ke Hongkong, cemacem entar ke Hongkong. Kayak ngarep apa ke Hongkong, ha? Kayak entar darem ke Hongkong. Ki korang. Dinak ngakan le nyaman, ngenom le nyaman, kayak entar ke Hongkong. Ha? Kayak nyari apa entar ke Kowe Hongkong? gak usah ilang awakmu, gak usah ilang ngono kene. Acara ini disponsori oleh Sirup Kurnia. Aku lagi bilang kok Dek. Ini aku ono anu ngambil jalan tengah. Iki kan ono Nanti dalam bolo. terobosan nih kamu. Ono bolo sing di Hongkong. Benar. Lah kene iso bintang tamu kan saiki teko Hongkong. Lah iki iso kene iso omong-omong. Ngomong-ngomong sebelum sampean berangkat ke sana, Cek. Pokoknya aku nih, pokoknya bidarono aku. Gak usah cemacem entar ke Hongkong. Tuh iki sapa sing jaga nek kano? Hongkong ke Hongkong. Bu, Mang jare ngomongnya sabar. Kok iso sabar? Kalau orang sabar bisa mengendalikan amarah. Loh, saya kurang gimana Pak Hanisi? Iya, Kurangnya saya apa Pak Hanisi? Iya. Aku bisa mengendalikan Pak Hanisi. Enggak, saya- Aku bisa mengendalikan Enggak, Pak tapi- Hanisi. ta- Aku kurang Bu, mengendalikan. Hah? tapi dengan dari bahasa ya Allah. Alah ngompol, alah. Arek kok yo. Wis ngene, mari iki
tak Nah, hubungi. ini nanti ada ini. Ono Mbak Itas Mbak ya. Itas. Pokoknya sampean cek duwe inspirasi ya apa luar negeri, baik iso pengembangan dan lain-lain. Maksudku aku tuh seperti itu. Nah, pengembangan makanya beliau gara-gara punya kebudayaan yang terus dijaga yang namanya Pakar Nusa. Itu sampai ke Hong Kong. Makanya ini kalau mau tahu ini Benar, inspirasinya di sini. buat yang lain. Makanya seperti janji saya tadi dan juga buat seluruh pemirsa, hari ini kita ada dialog tentang kiprah Pakar Nusa di Hong Kong. Makanya kita bisa terhubung dengan sahabat-sahabat yang ada di Hong Kong. Ada Mbak Itas Martono selaku Ketua PCI Pakar Nusa di Hong Kong. Halo Mbak Ita. Ini dari Purwokerto. Assalamualaikum Mbak Itas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abioso. Nggih. Nggih. Di sana sudah lebaran Mbak Itas, belum? Belum. Sebentar lagi. Jauh. Mbak Itas, kita mau ngobrol-ngobrol panjang hari ini. Yang jelas kita ucapkan selamat datang di sahur bareng. Benar. Ini pernyataan memang Pakar Nusa itu kan sulit. Ada 9 jurus sudah saya berhasil menguasai. Ada 1 jurus yang tidak saya kuasai, yaitu jurus menjadikan Mbak Itas ibu dari anak-anak saya. Itu ada Dilapisi. Kalau ngomong kok mesti. Mbak Itas, supaya lebih dekat, ini di Hong Kong sudah berapa lama? Saya di Hong Kong sudah sejak tahun 2008 sampai hari ini. Kok nggak ketemu ya? 2009 saya ke Tegal padahal. Iya, enggak ketemu kan beliau asalnya sana. Jauh Pak Rete, jauh Pak Rete. Berarti Mbak Ita sudah lumayan sudah terbiasa lah dengan suasana kehidupan suasana. dan musim-musim, berbagai musim di Hong Kong. Kalau sekarang jam berapa di Hong Kong Mbak Ita? Di Hong Kong jam 3.44 menit. Oh banyak ya jamnya ya di sana. Enggak, maksudnya jam 3 bukan jamnya ada 3, enggak. Teh, ayo ke belakang bentar teh. Mbak Ita di sana jam 3 Pagi. 45 menit. 45-44 ya. Oh selisih 1 menit. Loh, kok sama agak sih? Oh, sama. Sudah 1 jam. oh berarti dekat ya cuma 1 jam sini sana ya. Iya, enggak jamnya. Eh? Jamnya kalau perjalanannya jauhnya ya jauh sana. Lah itu cuma 1 jam kok selisihnya. Selisihnya loh Rip, itu deket. Nah, hari ini Pak RT keselin banget ya. Mbak Itas, itu kan suasana Ramadan pasti berbeda. Yang kalau di sini itu ada patrol, ada istilahnya ada yang buka-buka sahur itu. Kalau di Hong Kong ada juga, Mbak Itas? Enggak ada. Nggak ada ya. Di sini karena kami minoritas tentu sangat beda. Ya. Oh, nggih, karena memang beda budaya, beda tempat juga nggih Mbak Itas nih. Iya, Hongkong Betul, sebelah betul. Hongkong sebelah mana? RT berapa Mbak Ita? Enggak, maksudnya Hongkong itu kan apa, kota ya? Ya, saya berada di wilayah Causeway Bay, Hong Kong. Causeway Bay. Oh iya, kemarin saya ke Tokyo makanya agak jauh ya. Tokyo apa itu? Eh? Tokyo apa? Tokyo buku. Toko. Kalau Bali tadi mana? Kos BB. Causeway Bay. Saya kos harian saya. Saya di kos harian. Itu yang 50.000. Iya itu. Itu kamar mandi di luar. Yang 150 dong. Mbak Ita mana tahu? Mohon maaf Mbak Itas, ini memang teman-teman suka serius. Bercanda. Asli. Aslinya mana? Ini aslinya kalau di sini ditulis Purwokerto. Apa mas asli? Oh betul ya, padahal dekat loh, saya Purwodadi. Ini Purwokerto. Itu Pasuruan mas. Mbak Itas, kalau di Hongkong itu kan Ramadan itu juga mudah cari takjil. Artinya kan makanan mungkin karena minoritas, makanan yang sesuai dengan Indonesia, yang juga halal, dan itu juga sulit Mbak Itas. Kalau tentang makanan Indonesia, alhamdulillah di Hong Kong ini sudah seperti di negeri sendiri. Makanan apa saja itu ada. Hanya saja untuk bisa makan itu perlu pergi ke pasar yang tidak setiap hari kita bisa menjangkaunya. Oh gitu. Dan mungkin kayak saya mungkin pasarnya seminggu sekali atau 2 hari sekali. Itu jadi kalau pingin sesuatu ya harus menyiapkan dan bikin sendiri. Nah bedanya kalau di sini itu
karena hidup bersama bos tentu saja tidak sebebas kayak di rumah sendiri. Oh, gitu. Sehingga ya tentu ada sedikit bedanya begitu. Kalau di rumah sendiri kan pengen apa bisa bikin sendiri, bisa masak sendiri. Dan di sini ya kecuali kalau beli udah mateng di warung itu baru bisa makan. Kalau enggak ya apa adanya saja. Gini Mbak Itas ini kan terkait dengan pagar nusa ini. Mbak Itas kan di Hongkong lama itu belajar pagar nusanya di mana? Dengan Ip Man. Pincun. Berarti kan Pincun. Itu gimana bisa sampai sana Mbak Itas? Ya sebenarnya kalau pagar nusa itu baru 5 tahun. Saya merintis pagar nusa dari mulai tahun 2017 akhir sampai hari ini. Jadi kami belajar dari seseorang yang memang sudah bisa dari Indonesia sana. Terus kami dari awal merintis pagar nusa itu karena memenuhi kebutuhan Banom dari PCI-NU di Hong Kong. Dari PCI. Ada Banom yang sudah ada seperti Fatayat, Muslimat, itu sudah ada sehingga kami karena kebetulan saya juga suka dengan budaya pencaksilat, saya punya basic karate waktu sekolah dulu. Ada temen yang ngajak, pengen ayo gimana kalau kita mendirikan pagar nusa di sini sehingga kita dan teman-teman saya itu berinisiatif untuk belajar pagar nusa. Dan saat itu saya belajar, alhamdulillah dipertemukan dari seseorang yang sudah di Makau, bukan di Hong Kong. Oh, di Makau. Saat kami kesulitan mau belajar, ada kemauan belajar tapi belum ada yang ngajarin, sehingga kami mencari seseorang yang bisa ngajarin itu. Dan saat itu ketemu dengan seorang yang kerja di Makau, nggak di Hong Kong, dan belajarnya sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali begitu. Jadi kalau di sana pembelajaran di sana memang kan ya bukan rumahnya sendiri, makanya tapi untung ada basic karate. Kalau sampean kan basic karaten tadi ya sulit. Alah kalian nambahin enak kok. Jadi Mbak Itas itu teman-teman salah satu Banom atau pagar nusa ini kan Banom dari PCI-NU yang sana itu kan memang pertemuannya seminggu sekali. Ya. Itu kira-kira berapa teman-teman yang ikut sekarang? Alhamdulillah sekarang lebih dari 100 orang. Wow. Banyak itu. Dalam satu kecamatan itu ya. Balai desa. Iya, Anda maksudnya yang ikut pagar nusa. Iya. Waktu itu saya lihat-lihat Makau itu. Pernah ke Makau juga? Enggak, lihat-lihat saja di God of Gambler itu loh. 1 sampai 3 itu. Saya kira Makau para wali. Itu Makom. Itu Makom. Mbak Itas, itu teman-teman yang 100 jumlahnya itu rata-rata dari WNI. Betul. Itu ada juga yang dari lokal sendiri, sana sendiri yang ikut atau WNI saja? Sementara ini masih semua BMI. Jadi ya warga negara yang, tapi mudah-mudahan kedepannya ada yang pribumi. Amin. Maksudnya asli Hongkongnya, sehingga kita punya anggota yang memang luar biasa gitu. Tapi sementara ini memang semua dari WNI. Gimana itu PCI-NU di negara lain? Betul. Itu kan nggak sama juga sama di Purwokerto atau sama di Surabaya. Itu kan pastinya mungkin untuk kegiatan dan lain-lain itu kan bagaimana cerita PCNI sana sebenarnya, Mbak? Iya. Kalau kami PCI itu kan karena di luar negeri ya, dikatakan pimpinan cabang istimewa karena di luar negeri. Kalau di Indonesia kan PC saja gitu, pimpinan cabang. Nah, di luar negeri tentunya sangat istimewa. Istimewanya yaitu karena berbagai kendala, berbagai keterbatasan, tentu saja itu tidak sama dengan yang di Indonesia sana.
Nah, untuk belajarnya saja seperti tadi saya sekilas menceritakan, untuk dapat gurunya saja itu bertemu dengan waktu yang lama, dan kalau kita tidak diridhoi oleh para kiai tentu saja mungkin tidak sampai hari ini agar Nusa berdiri. Dan kalau masalah NU di sini alhamdulillah juga sudah mulai solid, sudah banyak kegiatan-kegiatan, bahkan juga sudah MBC sudah juga berdiri, terus banom-banomnya juga seperti Patayat sudah ada beberapa PAC-nya, Pagar Nusa juga sudah ada PAC juga. Untuk muslimatnya juga banyak anggotanya, dan mereka alhamdulillah saya lihat juga solid, dan kemudahannya di sini karena kami di sini punya hari libur setiap 1 minggu sekali. Mungkin beda dengan teman-teman yang di luar negeri sana yang mungkin juga punya kesulitan untuk hari libur, tapi kami mempunyai hari libur seperti tanggal merah dan hari Minggu. Dan kami menggunakan hari libur ini yang setiap minggu itu full time untuk belajar di setiap khususnya untuk saya di Pagar Nusa, saya belajar silat, dan dari pagi misalkan dijadwal seperti baca tulis Al-Quran sampai jam 12 sampai zuhur, habis zuhur terus kemudian belajar silat sampai sore jam 5. Dan kegiatan ini kita lakukan setiap minggunya sampai kita ada ujian gitu. Setiap 4 bulan sekali kita ada namanya UKT, ujian kenaikan tingkat, sampai akhirnya kita bisa mencapai apa yang kami inginkan gitu. Tadi juga kita lihat ada video-video tayangan tentang proses acara, kayaknya acara-acara Pagar Nusa. Berarti sudah ada pagelaran-pagelaran begitu ya, Mbak Itas ya? Ya, alhamdulillah kami menjalin silaturahmi dengan berbagai perguruan, seperti perguruan pencaksilat dari PSHT, dari Binomo, Kerasakti, bahkan kami juga bersilaturahmi dengan Taekwondo. Sehingga kalau mereka ada kegiatan, kami pun diundang, kami ada kegiatan, kami mengundang. Artinya kami saling memberikan share perform atau penampilan budaya kami masing-masing dari setiap perguruan, dari jurus kita masing-masing begitu. Dan untuk pagelaran yang tadi di foto itu kemarin sekali barusan. Baru nggih. Alhamdulillah, ya, pas tanggal 19 itu adalah flower show. Flower show itu diselenggarakan oleh pemerintah Hong Kong. Dan kami adalah atas nama KJRI atau atas nama bangsa Indonesia, dan kami di sana memperagakan dari jurus-jurus Pagar Nusa dan bersama dengan teman-teman yang lain di sana. Dan alhamdulillah kemarin juga kami mendapatkan apresiasi dari Bapak Konsulat Jenderal KJRI Indonesia, jadi dari KJRI. Jadi alhamdulillah mulai kemarin kesini itu udah dilibatkan oleh pemerintah. Artinya kami punya kesempatan untuk ikut andil atas nama bangsa Indonesia begitu di negara Hong Kong ini. Luar biasa, ini luar biasa ini. Budaya bisa diperlihatkan di budaya orang lain, ini luar biasa. Padahal di Hong Kong itu gudangnya kungfu ya, gudangnya bela diri. Makanya habis Kiprah Pagar Nusa di Hong Kong. Betul. Kita terhubung dengan Mbak Itas Martono selaku Ketua PCI Pagar Nusa Hong Kong atau pengurus cabang istimewa. Apa? Hanisip ndi Hanisip? Di belakang. Di belakangmu aku selalu. Kene po nang ngarep. Nang ngarep. Sabar. Nggak apa-apa, ini kita ada tamu. Iya. Jadi ini biar kita tahu dulu tentang Ben gak ijen ngene lho Pak Rete. Baru muhrim. Makanya buat seluruhnya supaya lebih cerdas, ternyata Pagar Nusa itu juga ada di luar negeri dan bisa diterima
keberadaannya di sana. Bahkan tadi dalam acara-acara event-event untuk mewakili atau untuk perwakilan dari Indonesia juga ditampilkan jurus-jurus pagar Nusa. Mbak Itas, itu dalam setiap event di KBRI atau memang ada gabungan antar kedutaan situ, teman-teman juga dilibatkan? Ya, sesekali dilibatkan juga. Ya. Makanya teman-teman ini bermanfaat, NU itu di mana-mana sekarang. Makanya kan shopping ke sana, Pak Teh. Kira-kira Mbak Itas apa yang dikangenin dari Indonesia ini? Benar. Makanan. Iya, tentu saja banyak sekali. Kalau makanan mungkin bisa dikirim dari sana, Bisa ya? minta dikirim bisa sampai. Tapi kebiasaan khas dari ketika Ramadan, apalagi seperti ada sahur di sini nggak ada. Oh, nggak ada, Tentu ya. saja itu hal yang sejak kecil kita mendengar, sekarang tidak lagi di sini. Tentu saja itu hal yang sangat dikangenin sekali, karena itu sesuatu yang khas banget ketika Ramadan. Kemudian kebersamaan dengan keluarga, dan itu yang tidak bisa dikirim. Itu yang sangat beda. Ya, ketika Ramadan seperti ini, misalkan sahur kita bersama keluarga, tentu saja itu membuat kita terngiang-ngiang dan membuat kita di rantau itu kan kayak sedikit sepi dan terharu, ataupun rasa rindu yang jelas ada. Setiap manusia pasti merasakan begitu, apalagi ketika kita ketemu dengan momen yang biasanya kita lakukan bersama, ternyata momen ini tidak dilakukan lagi. Itu sangat dikangenin sekali. Maka dari itu ketika kita Ramadan akan datang, ada dua sisi yang sering kita atau kami yang berada di sini itu sangat merindukan. Seperti gembira iya menghadapi atau menjemput Ramadan, karena situasi Ramadan tentu saja 1 tahun sekali. Itu yang sangat menggembirakan bagi kami umat Muslim dimanapun berada. Namun ada di sisi lain ada sedikit kerinduan yang mungkin dikatakan sedih. Itu kan sebuah perlawanan ya, kayak kita gembira menerima Ramadan, apalagi tapi pas waktu dari keluarga gitu. Apalagi pas waktu Ramadan terakhir takbiran gitu. Ya, itu. Kita takbirannya dari aplikasi lagi. Betul, itu sangat menyedihkan, sangat mengharukan, dan kayak rindu yang sangat berat sekali hari itu. Ketika mendengar alunan beduk di aplikasi itu saja udah nangis. Itu masih di aplikasi Pak RT. Makanya kalau aplikasi yang bagus itu Netflix, itu aplikasinya TV9. Jadi nanti buat saudara yang kangen dengan suasana-suasana budaya NU, ya nonton ke Netflix kalau yang jauh. Ini luar biasa. Rindu itu ada lagunya loh Pak Rete. Rindu. Apa? Ono lagune. Lagune apa? Enggak usah ngono Pak Rete. Sabar. Oleh aku lali sing ate nyanyi. Mau wis enak-enak apene nyanyi di ngono napa le lali. Maaf nggih Mbak Ita. Iya. Sama niki lagu rindu gak ono sing ono kerong. Kok ngerti Pak Rete? Ini namanya Mbak Itas, makanya. Sarip, ada pertanyaan buat Mbak Itas? Oh iya, Mbak Itas, saya mau tanya nih. Biasanya pagar Nusa itu kan cowok. Lah ini kok jenengan lebih memilih ke pagar Nusa ini kenapa? Yang cewek juga Iya. ada. Enggak lah ya, Itu makanya tadi, saya tanya. kami punya hobi, saya pribadi punya hobi pencaksilat. Nah, dulu bela diri lah intinya, tapi dulu bukan pencaksilat. Meskipun saya tahu di kampung saya juga ada pencaksilat, tapi dulu belum punya keinginan untuk ikut pencaksilat. Tapi karena hobi dari bela diri itu sendiri, terus ada teman yang mengajak untuk merintis pagar Nusa. Saat itu saya tidak tahu sama sekali apa itu pagar Nusa, meskipun saya orang NU, tapi NU saya lahir di lokasi NU, tapi saya tidak tahu apa di dalamnya itu seperti apa. Ternyata pagar Nusa adalah salah satu banomnya NU, dan disitulah saya mengenal pagar Nusa. Nah, kenapa perempuan semua? Dan saat ini bahkan belum ada satupun yang laki-laki di Hongkong.
Ya. Luar biasa, luar biasa. Iya, betul. Jadi kami pun menjuluki diri kami semua itu Sri Kandi Jagat Hongkong. Woi. Sri Kandi Jakarta. Salut. Karena 100% anggota kami adalah perempuan. Cerewet semua. Ya. Padahal kan sulit Pagar Nusa itu. Saya itu 5 sampai 10 tahun itu alhamdulillah sudah selesai sampai di Sabu Ijo. Lah, gua sabu ireng. Saya aja sabu hitam. Pagar Nusa memang sabunnya itu. Sabu hijau ku sikep. Itu ada gemblengan juga Mbak Itas di sana. Ya, setiap 4 bulan sekali kita kan ada ujian kenaikan tingkat dari mulai kami mengatasnamakan bukan sabuk lagi tapi strip karena identiknya Pagar Nusa kan sabuknya memang hijau. Jadi untuk perbedaan tingkat itu kita pakai strip. Dari mulai strip putih, strip kuning dan seterusnya. Nah, setiap stripnya itu kami menggunakan mengikuti kurikulum yang dari pimpinan pusat. Itu setiap 4 bulan sekali kami mengadakan ujian kenaikan tingkat. Jadi itu ada ujian. Jadi istimewanya di sini juga teman-teman yang setiap harinya bekerja dan tentu saja sudah sangat sibuk, tapi setiap minggunya kita benar-benar out of box. Kita harus memikirkan apa itu kita belajar Pagar Nusa dari nol gitu. Jadi yang memposisikan sebagai santri meskipun di situ umurnya sudah tua, sudah ibu-ibu, tetap sama. Jadi kita tetap memposisikan sebagai santri Pagar Nusa yang belajar silat dan belajar tentang kepagarnusaan dan ke-NU-an di situ. Gitu. Hanya santri luar biasa bisa sampai. Kalau Mbak Itas ini pencak silat, kalau saya sama, saya juga punya. Pencaan. Bukan. Pencak. Bukan. Apa? Pencak wajah. Maca itu. Itu jauh. Mbak Itas itu ada seratusan yang latihan dan ujian kenaikan tingkat memang harus sesuai dengan kurikulum vitae tadi itu ya Mbak Itas. Kurikulum vitae. Dengan kurikulum yang ada di Pagar Nusa. Makanya itu semangat juga memang karena hobi ya. Betul sekali Pak RT. Kayaknya misalnya hobi saya itu kan tidur. Jadi saya Kalau tidur bukan hobi. tapi saya sudah kenaikan tingkat, jadi dibangunnya susah. Itu dibangunin itu sampai disiram susah. Itu sampai yang metel. Ada kenaikan tingkat. Mending sampean ke Hongkong ikut Mbak Itas kayak teman-teman. Buat latihan ya, buat transaknya ya. Mbak Itas, aja Mbak RT. itu kan ada tradisi-tradisi NU ya, Inje. sholawatan, manakipan. Istilahnya di sana juga teman-teman Pagar Nusa juga melakukan itu tahlilan. Iya betul. Kami alhamdulillah di sini kan pencak silat Pagar Nusa itu kan belajarnya basicnya memang tugasnya menggali, mengembangkan dan melestarikan budaya pencak silat Wali Songo khususnya dan pencak silat pada umumnya. Dan di NU sebagai Bandungnya NU tentu saja kami juga melestarikan, mengembangkan budaya ke-NU-an seperti manakiban, rotiban, dan tahlilan. Tentu saja itu kami budayakan. Setiap ada kegiatan berdoa bersama mesti ke-NU-an diterapkan. Ada misalkan seperti tausian, terus rotiban. Misalkan minggu hari ini rotiban, besok manakiban. Nah itu adalah alhamdulillah dari NU juga ada program pengembangan itu. Jadi kita belajar dari mereka juga. Seperti yang teman-teman tidak pada kenal apa itu rotib, apa itu manakib gitu. Kita jadi belajar dari situ. Selain itu kita juga mengenalkan ke orang lain yang tentu saja mereka mungkin punya latar belakangnya bukan orang NU dan mereka mulai mengenal amalia-amalia ke-NU-an seperti itu. Jadi seperti dakwah dengan budaya gitu. Awalnya mereka suka dengan pencak silatnya mungkin, tapi lama-kelamaan mereka asik di amalia ke-NU-an gitu. Jadi saya tertarik, saya sepertinya harus ke sana hari ini juga. Jadi saya kayak ya apa gitu loh.
Jadi kayak saya tertarik dari cerita Mbak Itas tadi loh. Saya tuh saya bukan sampean. Kalau gitu gini ae. Ayo gak usah berangkat nang kono, aku sing berangkat melu Mbak Itas. Kalau sampean berangkat ke Hong Kong, Mbak Itas yang pulang malah. Gak ngerasa. Jangan omeli terus. Mbak Itas, ini kita kan berbagi mungkin budaya memang berbeda jauh karena setiap bangsa, setiap negara itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Tapi saya anggap mungkin PCI NU di Hong Kong itu berhasil banget untuk mengembangkan banom-banomnya. Benar. Di antaranya Pagar Nusa saja itu sampai aktif hampir setiap minggu itu ada kegiatan. Untungnya di sana ada liburan yang hampir sama dengan di sini ya Mbak Itas ya? Iya, betul. Tanggal merah Lah, juga libur. ceritanya kalau misalnya teman-teman ini kepingin ke sana itu dalam kategori misalnya pendidikan dan lain-lain itu juga ada aksesnya ya Mbak Itas? Ada. Jadi maksudnya kalau pendidikan dari Indonesia ke Hong Kong gitu ya. Ya tentu saja itu adalah mungkin dari kerjasama antar Kementerian Pendidikan mungkin begitu. Tapi kalau di sini memang bahkan kayak saya, kayak teman-teman saya di Pagar Nusa, mereka juga belajar lagi seperti ada di universitas terbuka. Jadi kami masih sebagian juga belajar ada jadi mahasiswa lagi gitu. Luar biasa. Jadi sebagian anggota kami pun masih pendidikan juga, masih ada yang sekolah di universitas terbuka. Dan bahkan kami pun belajar banyak karena KJRI juga sering mengadakan seminar-seminar tentang ketenagakerjaan dan kami diundang ke sana. Kami pun sering mengundang misalkan dari pakar hukum gitu untuk supaya kita bisa belajar gitu. Kalau untuk fasilitas keagamaan itu teman-teman PCI di sana itu juga bikin atau modelnya gimana untuk fasilitas beribadahnya? Kalau beribadah itu kan memang di sini sudah ada beberapa masjid. Oh ada nggih? Ya sudah ada beberapa masjid yang besar. Jadi dulunya di sini juga ada masjid yang sudah sangat tua. Di sini juga ada di beberapa wilayah kota gitu. Nah untuk ibadah tidak kesulitan selama kita tertib, kita mengikuti peraturan, tentu saja kita diberi kebebasan. Betul. Itu bahkan sekarang bersyukurnya alhamdulillah hampir semua bos sekarang juga sudah memperbolehkan bagi umat beragama seperti kami yang muslim boleh sholat asal tidak mengganggu pekerjaan begitu. Yang saya alami, saya pribadi selama saya bekerja di interview kan biasanya ada perjanjian. Saya sholat. Apakah saya bisa mengambil waktu untuk sholat 5 waktu setiap waktunya dikasih waktu? Ya biasanya bos menjawab nggak masalah begitu. Berarti memang iya karena dulu sekitar abad kedua, abad ketiga itu memang keislaman yang di sana itu kuat. Sombong amat lu Mali. Enggak itu kuat. Karena daerah sana Makau itu aslinya kan Makau. Oh, asal kamu lekatannya di situ ya, Teh ya? Waktu itu berarti masih ini ya wong Fayung kalau musuh wong gendeng ya. Kan. Enggak, memang ngenyai. Waktu abad kedua, abad ketiga itu kuat. Kuat itu memang bagus di sana itu bagus. Iya, saya percaya di sana, percaya. Tapi ceritamu saya nggak percaya. Makanya Mbak Itas ya, di sana ada masjid yang sudah lama nggih. Iya. Makanya begini Mbak Itas, teman-teman juga terinspirasi bahwasanya di luar negeri itu memang ada teman-teman NU yang bisa juga fighting di sana. Kita juga dengan keterbatasan apapun kita mengucapkan sebenarnya luar biasa untuk Mbak Itas dan kawan-kawan. Bisa mengembangkan budaya kita dan bisa diterima. Keren, luar biasa. Salam buat teman-teman yang lain. Iya. Makanya habis ini Mbak Itas itu masih ada salam-salam. Oke, satu segmen. Mbak
Mbak Itas mau salam-salam kepada sekarang. keluarga yang ada di Purwokerto, Nggih. yang ada di Indonesia. Silakan. Suaminya mungkin. Iya, terima kasih sudah diberikan waktu. Saya ingin mengucapkan salam untuk keluarga saya di rumah di Banyumas sana. Ibu, untuk Ibu selamat sahur. Selamat, semoga puasanya istiqomah sampai 1 bulan penuh. Untuk adik saya yang sudah menjaga ibu di rumah, saya mengucapkan terima kasih. Salam sahur juga, salam berpuasa Ramadan. Semoga semuanya bisa menjalankan dalam keadaan kesehatan yang prima. Amin. Mbak Itas tahun ini pulang. Tahun ini ada agenda pulang. Saya habis pulang kemarin waktu Mei. Oh, Lebaran ini nggak bisa pulang. Ya, kayaknya Lebaran ini terikat dengan kontrak yang belum saya Kita Terus yang nanti penting lapo Pak Rete? enggak Mbak Itas, yang penting kuat-kuat di sana. Insya Karena Allah, mohon doanya. kami yang menjaga di sini, menjaga keluarga supaya juga kuat dalam. Pak RT lagi haus. Tolong minumnya. Mbak Itas, pokoknya Mbak Itas wanita yang luar biasa. Sehat terus. Kembangkan Saat Pagar Nusa di Hongkong. Kita menjadi terinspirasi semuanya. Yang penting Mbak Itas tetap kuat agar amin. semua keluarga juga tabah. Yang menjaga keluarga Mbak Ita siapa Pak Rete? Mbak Itas, kita terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, kita mohon maaf. Assalamualaikum Mbak Itas.